Hari ini kita akan berbicara mengenai orang Kristen dan tantangan hidup. Orang Kristen dan tantangan hidup. Mari kita buka bersama Mazmur pasal 34. Maaf, Mazmur 34 ya. Mazmur 34 kita akan lihat ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Nah, saya ingin saudara melihat ayat itu. Izinkan ayat itu berbicara langsung kepada roh saudara. Haleluya. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Di sini Daud mengatakan suatu kebenaran. Bahwa inspirasi Roh Kudus dia mengingatkan kita akan suatu kebenaran. Ayat 20, Daud mengatakan, kemalangan orang benar banyak. Banyak. Tidak sedikit ya. Banyak. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Kemalangan orang benar itu tidak sedikit. Kata kemalangan di sana bisa berarti tantangan. Tantangan. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Kita ibaratnya berpartisipasi dalam pertandingan lari halang rintang. Nah, saudara tahu pertandingan itu, lari halang rintang ya. Di mana seseorang akan berlari secara biasa. Setelah itu beberapa saat kemudian ada rintangan yang menantikan dia. Dan dia harus melompati rintangan itu. Setelah melompatinya, dia harus berlari lagi beberapa saat seperti biasa. Dan ada rintangan baru lagi menantikan dia. Dia harus melompati rintangan itu dan dia akan lari seperti biasa. Dan juga ada lagi rintangan baru di depannya. Dan dia harus melompati rintangan itu dan seterusnya. Sampai garis akhir. Alangkah indahnya kalau perjalanan iman kita ini seperti jalan tol. Mulus tanpa hambatan. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus, kalau kita cinta Tuhan, otomatis kita bebas dari segala tantangan hidup. Banyak yang berpikir bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, maka kita akan hidup enak tanpa persoalan. Tetapi kita harus menyadari bahwa selama kita berada di atas permukaan bumi ini, kita pasti akan menghadapi persoalan. Katakan amin. Ini kenyataan. Kita pasti akan menghadapi persoalan. Saya berikan satu ilustrasi kepada saudara. Kita ini ibaratnya seperti ikan ya di laut. Kalau ikan itu mau bebas dari air asin, maka ikan itu harus keluar dari laut, dari air asin. Yang berarti ia harus mati. Betul apa tidak? Mau tidak mau ikan itu harus hidup di lingkungannya yang asin dan terus hidup di dalamnya sampai ajalnya. Mau tidak mau, selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara 3 kebenaran dasar mengenai tantangan hidup. 3 kebenaran dasar mengenai tantangan hidup. Dan 3 kebenaran ini akan menolong kita untuk menanggapi tantangan hidup. Kebenaran yang pertama adalah ini. Tantangan hidup itu biasa.
Katakan biasa. Biasa. Nah, saya tidak mengatakan tantangan hidup itu mudah. Saya tidak mengatakan tantangan hidup itu sepele, tidak. Saya mengatakan tantangan hidup itu biasa. Haleluya. Jangan kaget kalau kita menghadapinya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang dunia kita. Di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ayat yang tidak asing bagi kita. Lihat apa yang Tuhan katakan di sini tentang dunia kita. Yohanes 6:33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya di sana. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, atau dalam bahasa aslinya penganiayaan di sana adalah tantangan. Dalam dunia kamu menderita tantangan, tetapi kuatkanlah hatimu, haleluya, aku telah mengalahkan dunia. Nah, perhatikan di sini tempatnya. Tempatnya. Tuhan mengatakan dalam dunia. Katakan dunia. Dalam dunia ini, nah perhatikan tempatnya. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan atau tantangan. Selama kita ada di planet ini, kita akan menghadapi penganiayaan atau tantangan. Nah, kita harus tahu bahwa selama tempat kita masih di sini, haleluya, kita akan menghadapi sesuatu. Jelas kita tahu bahwa dunia ini tidak sama dengan surga kita nanti, haleluya. Kadang-kadang kita mengharapkan kita mengalami semuanya dari surga hari ini. Tapi Alkitab membedakan bahwa dunia kita ini tidak sama dengan surga kita nanti. Bagaimana kondisi di surga nanti? Nah, saya akan bacakan bagi saudara sekarang di Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Nah, ini adalah kondisi surga nanti yang diterangkan oleh Rasul Yohanes di bawah inspirasi Roh Kudus. Dia mengatakan di sini, lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, perhatikan ayat keempat. Nah, ini kondisi di surga ya. Kondisi di rumah kita nanti, bukan rumah kita sekarang. Rumah kita kapan? Nanti. Bukan rumah kita sekarang ya. Yohanes mengatakan, di rumah kita nanti, ia, Allah, akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, di sini Yohanes memberikan kepada kita deskripsi tentang rumah kita nanti di surga. Di sana nanti, di surga, bukan di sini, di sana nanti, haleluya, tidak ada air mata lagi. Amin. Tidak ada menyakiti kita lagi.
Tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan lagi di sana. Di sana. Bagaimana dengan yang di sini? Yesus sudah mengatakan, di sininya berbeda. Di dunia ini, Tuhan mengatakan Yohanes 16:33, kita semua akan menghadapi tantangan. Saudara bersama saya di sini. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, jangan kaget. Amin. Jakarta itu bukan surga. Bali pun bukan surga, haleluya. Amin. Rumah kita di sana nanti lain lagi ceritanya. Di sini, di dunia ini menghadapi sesuatu. Mengapa di dunia ini ada tantangan? Saya akan berikan kepada saudara 3 alasan mengapa. Mengapa? Yang pertama, di dunia ini, dunia saya, dan dunia Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi ilah zaman ini. Saudara tahu siapakah itu? 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Ilah zaman ini jelas adalah pribadi iblis sendiri. Dan sangat menarik sekali di Yohanes pasal 14 ayat 30, Yesus menamakan iblis penguasa dunia ini. Jadi dunia ini ada di bawah kuasa yang jahat. Dan kalau kita membaca 1 Yohanes 5:19, Yohanes bahkan mengatakan seluruh dunia ada di bawah kuasa gelap. Tidaklah heran, saudara, kita sering mendapatkan tantangan dari ilah zaman ini. Kita tahu dari Alkitab bahwa otoritas untuk menguasai bumi telah diserahkan oleh Adam kepada ilah zaman ini, sehingga sekarang dia menjadi penguasa dunia ini, saudara bersama saya di sini. Dan kita tahu bahwa ilah zaman ini adalah musuh manusia dan musuh Allah. Dia adalah perusak. Dia adalah penyebab bencana dan kesengsaraan. Maka dari itu anak-anak Allah di dunia ini akan menghadapi tantangan. Saudara bersama saya di sini. Haleluya. Yang kedua, apa? Kenapa ada tantangan di dunia kita? Bukan hanya ada ilah zaman ini yang akan kita hadapi di dunia kita. Di dunia ini kita akan menghadapi orang-orang dunia. Orang-orang dunia. Seperti apakah orang-orang dunia itu? Orang-orang dunia adalah orang-orang yang ada di luar Kristus, yang belum lahir baru. Nah, lihat di sini Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Nah, di sini Paulus menceritakan kepada kita kondisi kita sebelum kelahiran kembali. Kita ini seperti apa yang Paulus katakan di Efesus 2 ayat 1 dan 2 ya. Perhatikan di sini Paulus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu, nah perhatikan di sini, mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, perhatikan di sini. Inskripsi orang-orang di luar Kristus atau orang-orang dunia. Orang-orang di luar Kristus berada di bawah naungan kuasa gelap. Maka dari itu seringkali keputusan mereka, perkataan mereka, tindakan mereka berlawanan dengan apa yang kita anggap benar.
Maka dari itu seringkali kita menghadapi masalah dari orang-orang seperti ini. Betul apa tidak? Mengapa ada tantangan di dunia ini? Yang pertama, di dunia ini kita menghadapi ilah zaman ini. Yang kedua, kita menemukan di dunia ini orang-orang dunia. Dan yang ketiga, mengapa ada tantangan di dunia ini? Kita juga menemukan di dunia kita anak-anak Allah yang masih duniawi. Siapa di sini pernah bermasalah dengan orang Kristen? Angkat tangan. Ya, banyak dari masalah kita sebenarnya datang dari orang yang ngaku Kristen. Betul apa tidak? Saya paling banyak diserang oleh orang Kristen. Betul, Pak. Sangat Betul, betul. kenyataan ini, kenyataan sekali. Kalau kita pernah counseling orang, mereka disakiti, disalah mengerti oleh orang Kristen. Nah, perhatikan di sini. Ada di antara orang Kristen yang masih duniawi. Paulus menyebutkan mereka di 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Nah, perhatikan ayat 1 di sana sampai 5. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. Konteksnya berbicara tentang perselisihan di antara orang percaya. Pernah mengalaminya? Mungkin saudara belum pernah. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Paulus berbicara tentang pertengkaran di antara anak-anak Tuhan. Bukan karena mereka belum lahir baru loh. Mereka sudah Kristen loh. Tapi mereka masih duniawi. Nah, perhatikan di sini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia apa? Duniawi. Ternyata mungkin saja orang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru masih manusia duniawi. Ini ada catatannya dalam firman Allah. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, pernah mengalami itu? Ya, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, perhatikan di sini. Ternyata ada orang-orang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru tetapi masih duniawi. Betul apa tidak? Ya. Kata duniawi di ayat-ayat itu disebut Paulus beberapa kali, mengandung arti dalam bahasa aslinya, mengandung arti berhubungan dengan daging. Berhubungan dengan apa? Daging. Jadi ada orang Kristen yang masih menuruti sifat daging. Dan Paulus juga menyebutkan orang-orang Kristen seperti ini manusiawi. Manusiawi. Sekali lagi, kalau kita buka kamus Alkitab, kata manusiawi di sana mengandung arti diperintah oleh sifat daging. Mereka adalah anak-anak Allah yang belum dewasa. Banyak di antara problem kita
berasal dari interaksi kita dengan anak-anak Allah yang belum dewasa rohani. Saudara bersama saya di sini? Maka dari itu, saudara, di dunia ini ada tantangan. Karena jelas ada iblis, ilah zaman ini. Nomor dua, ada orang-orang dunia yang belum lahir baru. Mereka di bawah naungan si jahat. Dan yang ketiga, ada saudara-saudara kita yang masih menuruti sifat daging mereka. Kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan anak-anak dunia. Amin. Ada ketidakcocokan antara kita dan dunia. Yesus mengatakan seperti ini di Yohanes 15, saudara nanti bisa lihat sendiri ayat-ayatnya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Yesus mengatakan, dunia membenci aku. Dan karena engkau mengikuti aku, dunia membenci kamu. Haleluya. Jadi selama kita ada di dunia ini mengikuti Tuhan, kita akan menghadapi tantangan-tantangan dari dunia ini. Haleluya. Tantangan itu biasa. Maka dari itu, pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Tidak sedikit ya, banyak. Tetapi puji Tuhan ada jawabannya, Dia melepaskan kita dari semuanya. Haleluya. Amin. Kemalangan orang benar itu banyak. Yesus pun mengalami tantangan. Tadi saya mengutip bagi saudara Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Yesus pun dibenci oleh dunia. Pertanyaannya adalah ini, kalau guru kita yang sempurna hidupnya, Yesus. Kalau guru kita yang sempurna hidupnya seperti Yesus ini, menghadapi tantangan, bagaimana kita yang mengikuti Dia? Kalau Yesus pun menghadapi tantangan, kita akan juga menghadapi tantangan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tantangan itu biasa bagi setiap anak Allah. Amin. Artinya jangan kaget. Haleluya. Ini adalah bagian kehidupan kekristenan. Nomor dua, saya berbicara mengenai bagaimana kita menanggapi tantangan hidup. Yang pertama, harus tahu tantangan itu apa? Biasa. Katakan biasa. Bukan luar biasa. Yesus pun mengalami tantangan hidup. Sudah dikatakan dalam firman-Nya, dalam dunia ini kita menghadapi penganiayaan, tantangan. Jadi kita tidak boleh kaget kalau kita menghadapi tantangan. Yang kedua, tantangan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tantangan itu tidak melebihi kekuatan kita. Nah, saya ingin saudara melihat dua porsi Alkitab di sini ya, supaya saudara mendapat bayangannya di sini. Yang pertama, mari kita buka 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, setelah itu kita lihat 1 Korintus 10 ya. Yang pertama, lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Lihat Petrus kepada kita tantangan hidup. 1 Petrus 4, 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Amin. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian,
Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus mengatakan jangan kaget, jangan heran. Hal-hal seperti ini akan terjadi terhadap kamu. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, haleluya, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, perhatikan ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, haleluya. Artinya sebagai orang Kristen yang taat, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, lihat ayat yang sangat terkenal ini, ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Apa yang Paulus katakan di sini sama dengan apa yang Petrus katakan. Jangan heran. Jangan heran. Biasa. Bukan luar biasa, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Nah, perhatikan di sini, saudara. Ada dua macam tantangan. Yang pertama, ada tantangan yang datang karena ketaatan kita kepada Tuhan. Oke. Yang kedua, ada tantangan yang datang karena ketidaktaatan kita. Tantangan yang disebabkan karena ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Saya katakan lagi. Tantangan yang disebabkan karena ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan, haleluya, melebihi kekuatan kita. Tetapi tantangan yang disebabkan oleh karena ketidaktaatan kita pasti melebihi kekuatan kita. Tadi Petrus mengatakan, kalau kita ada dalam jalan Tuhan, kalau kita mengikuti kehendak-Nya, dan kita menerima tantangan, pada saat itulah roh kemuliaan, haleluya, yaitu roh Allah akan turun atas. Amin. Kalau kita mengalami tantangan pada saat kita mentaati Tuhan, pada saat itulah kasih karunia-Nya dicurahkan atas kita. Dan Roh Kudus akan mengatakan kepada saudara, cukuplah kasih karunia-Ku atasmu. Haleluya. Itu yang dikatakan kepada Paulus pada waktu dia menerima duri dalam daging. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Kebanyakan ahli Alkitab mengatakan bahwa duri dalam daging di sana berbicara tentang tantangan. Jadi Paulus mentaati Tuhan, tambah mentaati Tuhan, tambah dia mengalami duri dalam daging, itu tantangan. Dan Tuhan Yesus muncul
di hadapannya dan dia mengatakan, kasih karuniaku ini cukup bagimu. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi tantangan pada saat kita mentaati Tuhan, tantangan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita bisa menang atasnya karena kasih karunia-Nya turun atas kita. Saudara bersama saya di sini. Amin. Nah, Amin. Paulus mengatakan di sini, setiap pencobaan itu biasa. Betul apa tidak? 1 Korintus 10:13. Artinya, tidak ada satupun pencobaan, satupun tantangan yang unik. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada seorang pun yang mengalami apa yang saya alami. Seseorang di suatu waktu pernah mengalami pencobaan atau tantangan yang saudara alami. Haleluya. Dan yang kedua, Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, Allah itu setia. Siapa di sini percaya Allah itu setia? Amin. Allah Amin. itu setia. Artinya, kalau hari ini saudara menghadapi tantangan dalam jalan Tuhan ya, maksudnya saudara taat, saudara ikut Yesus, tetapi ada hambatan, ada tantangan. Ingat ini, ingatlah kesetiaan Allah. Amin. Ingatlah kesetiaan Allah. Alkitab mengatakan Allah itu setia sehingga dia berkomit kepada kita untuk tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan juga karena dia itu setia, dia akan menyediakan bagi kita jalan keluarnya. Haleluya. Kalau kita mengamati frasa itu jalan keluar di sana, 1 Korintus 10:13, frasa itu mengandung arti, mengandung gambaran seperti ini, seperti sebuah kapal yang berhasil sampai di suatu pelabuhan dengan selamat. Sebuah kapal yang sampai di suatu pelabuhan dengan selamat. Haleluya. Apa yang kita lihat di sini? Allah itu setia. Dan dia tidak akan membiarkan kita tenggelam di tengah-tengah lautan tantangan. Kita pasti akan sampai di pelabuhan. Jangan khawatir, perahu kita, kapal kita tidak akan tenggelam. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan sampai selamat di pelabuhan. Firman yang mengatakan di sini, dia setia. Dia setia. Kita akhirnya akan menemukan jalan keluar. Sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tantangan itu tidak seharusnya mengalahkan kita. Tidak seharusnya. Tantangan itu pasti kita alami. Tapi pada saat kita mengalami tantangan, kita harus ingat kesetiaannya. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita mendapatkan tantangan di luar kekuatan kita. Dan yang kedua, pada saat kita mendapatkan tantangan, Allah sudah berkomit untuk membawa kita menuju jalan keluarnya. Haleluya. Yang ketiga, saya berbicara mengenai bagaimana kita menanggapi tantangan hidup. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa kita harus tahu tantangan biasa. Oke? Jangan biasa. Orang benar, kemalangannya banyak. Yesus pun banyak tantangannya. Begitu juga kita, pengikut-pengikutnya. Yang kedua, tantangan itu tidak melebihi kekuatan kita.
Tuhan pasti menyediakan bagi kita jalan keluarnya. Yang ketiga, kita juga harus mengerti bahwa tantangan itu memberi kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Tantangan itu memberi kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Nah, sekarang mari kita buka 2 Korintus pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama ayat 3 sampai 4. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Korintus. Dan dia mengatakan statement ini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, perhatikan di sana. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Haleluya. Nah, perhatikan pertama-tama di sana saudara kata segala. Katakan segala. Paulus mengatakan segala penghiburan, segala penderitaan. Segala penderitaan selalu diimbangi dengan segala penghiburan. Haleluya. Amin. Segala penderitaan selalu diimbangi dengan segala penghiburan, seperti neraca tidak pernah berat sebelah. Ayat yang kelima mengatakan itu. Atau saya bisa katakan kepada saudara seperti ini, ada segala penghiburan untuk segala penderitaan. Haleluya. Ada segala penghiburan untuk segala penderitaan. Nah, saya ingin saudara memperhatikan kata penghiburan di sana. Penghiburan di sana. Jelas kata ini bukan berarti, tidak berarti rasa simpati. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesianya kalau kita mengatakan penghiburan atau saya menghibur seseorang, yang kita maksudkan adalah simpati. Kata-kata yang menenteramkan hati atau pikiran seseorang. Betul apa tidak? Ya. Tetapi kata penghiburan dalam nas ini lebih dari kata-kata yang menenteramkan hati atau pikiran. Kata penghiburan di sini mengandung arti berdampingan, haleluya, berdampingan untuk menolong. Atau kata penghiburan di sini juga bisa berarti memberi kekuatan. Apa yang kita pelajari di sini? Kalau ada penderitaan, di situ akan ada penghiburan dari Tuhan. Saudara bersama saya di sini? Ya, ada penderitaan, iya. Tapi ada juga penghiburan dari Tuhan. Dan kata penghiburan mengandung arti dia mendampingi kita. Hadiratnya. Amin. Mengandung arti dia menolong kita. Mengandung arti dia memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya. Amin. Maka dari itu pemazmur mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi belum selesai ayatnya ya kan? Tetapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Haleluya. Amin. Ada penghiburan dalam setiap penderitaan.
Ada hadiratnya dalam setiap penderitaan, ada pertolongannya dalam setiap penderitaan, ada kekuatannya dalam setiap penderitaan. Di ayat-ayat ini, kita juga bisa melihat mengapa kita dihibur. Mengapa kita dihibur oleh Roh Kudus. Sehingga kita akhirnya bisa menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita mengalami tantangan dan kita dihibur oleh Roh Kudus, kita dikuatkan oleh Roh Kudus, kita ditolong oleh Roh Kudus, bukan hanya supaya kita bisa menang atas tantangan kita, tetapi supaya pada suatu hari nanti kita bisa menjadi penyalur penghiburan Allah kepada orang lain. Amin. Maka dari itu, saudara, pada saat kita mengalami penghiburan dari Roh Kudus, kita sebenarnya dipersiapkan untuk ministry. Karena Tuhan tahu pada suatu hari nanti ada orang yang mengalami apa yang saudara alami. Tetapi kali ini saudara siap menyalurkan penghiburan yang saudara terima sendiri dari Tuhan kepada orang itu. Haleluya. Di sini kita melihat kenapa kita mengalami penghiburan dari Tuhan pada saat penderitaan. Yang pertama, supaya kita mengalami kemenangan atas tantangan kita. Amin. Yang kedua, supaya kita dipersiapkan menjadi berkat nanti. Menjadi penyalur penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah kepada yang lain yang membutuhkannya. Haleluya. Maka dari itu Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja abad 16 mengatakan, bagaimana menjadi orang Kristen dewasa? Dia mengatakan 3 hal. Yang pertama, harus ada meditasi firman. Yang kedua, doa, dia mengatakan. Dan yang ketiga, tantangan hidup. Amin. Kalau semuanya ini ada dalam kehidupan kita, kita akan dibuat menjadi orang Kristen dewasa. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita harus ingat, dalam jalan Tuhan, meskipun kita mengikuti Tuhan, kita akan mengalami persoalan. Tantangan itu biasa. Amin. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa tantangan hidup itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Selama kita hidup dalam ketaatan, cukuplah kasih karunia-Nya buat kita. Amin. Cukuplah kasih karunia Tuhan atas kita selama kita ada dalam jalan Tuhan. Dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita akhirnya sampai di pelabuhan itu dengan selamat. Yang ketiga, kita belajar hari ini tantangan hidup itu memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Untuk menghibur kita. Untuk mendampingi kita, menguatkan kita, menolong kita. Sehingga pada suatu hari nanti, kita bisa membagikan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah kepada orang yang membutuhkannya. Haleluya. Amin.